Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dia Sefti Nurhayati, NIM T 2019-80334, saya dari Tadris Biologi 1 2019. Baik teman-teman, di sini saya dari kelompok 3 struktur perkembangan tumbuhan akan menjelaskan tentang pengertian buah. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah barang tentu kita sering menjumpai atau bahkan mengkonsumsi buah. Tapi apa sih pengertian buah itu sendiri? Jadi dalam bahasa sehari-hari, buah cenderung diartikan sebagai bagian dari tumbuhan yang memiliki daging buah, bisa dimakan, rasanya manis ataupun asam, dan beberapa contoh jenis buah antara lain jeruk, apel, mangga, pisang, dan lain-lain. Namun, dalam ilmu botani, kata buah tidak hanya digunakan untuk menggambarkan bagian tanaman yang dapat dimakan, melainkan mempunyai arti yang lebih luas. Beberapa hal yang kita kira tidak biasa dikategorikan sebagai buah, ternyata termasuk kategori buah loh. Contohnya adalah tomat, biji gandum, biji jagung, dan juga kacang polong. Jadi secara botani, buah atau juga disebut buah sejati adalah organ pada tumbuhan berbunga yang berasal dari perkembangan lanjutan bakal buah atau ovarium. Tumbuhan sendiri dapat berbuah apabila penyerbukan pada bunga telah terjadi dan kemudian diikuti oleh pembuahan. Maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Pada pembentukan buah, ada kalanya bagian bunga selain bakal buah ikut tumbuh dan merupakan suatu bagian buah. Sedang umumnya segera setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bagian-bagian bunga selain bakal buah segera menjadi layu dan gugur. Dari putik sendiri dengan tegas disebut hanya bakal buahnya, karena biasanya tangkai dan kepala putiknya gugur, seperti halnya dengan bagian-bagian yang lain. Namun, ada bagian-bagian buah yang kadang-kadang tidak gugur loh, melainkan ikut tumbuh dan tinggal pada buah. Biasanya tidak mengubah bentuk dan sifat buah itu sendiri, jadi tidak merupakan suatu bagian buah yang penting. Misalnya, A. Daun-daun pelindung, yaitu pada jagung, daun-daun pelindung bunga betina tidak gugur, dan kita kenal sebagai pembungkus tongkol jagung atau kelobot. Yang kedua adalah daun kelopak. Hal ini terjadi pada terong dan pada jambu. Masih dapat kita lihat kelopak yang ikut merupakan bagian dari buah. Lalu yang ketiga adalah tangkai kepala putik. Bagian ini juga seringkali tertinggal pada buah, misalnya pada jagung yang kemudian kita kenal sebagai rambut jagung. Juga pada semua macam jambu dan di mana masih bisa kita lihat tangkai kepala putih di bagian ujung buah. Lalu yang terakhir adalah kepala putih. Buah yang masih mendukung kepala putih ialah buah manggis, yang sekilas dapat pula menunjukkan jumlah daun buah dan jumlah ruangan dalam buah manggis tersebut. Saya Dwi Amelia Tuzakia, T 2019-8033. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang morfologi buah. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga yang seringkali ikut tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu. Misalnya, yang pertama adalah tangkai bunga. Pada tangkai bunga ini nantinya akan menjadi besar, tebal, berdaging, dan merupakan bagian buah yang dapat dimakan. Sedangkan buah yang sesungguhnya lebih kecil, berkulit keras, dan terdapat pada ujung bagian yang membesar. Contohnya adalah jambu monyet. Sudah jelas pada gambar tersebut bahwa bagian yang membesar itu berasal dari tangkai bunga, dan bagian bawah itu merupakan buah sesungguhnya. Yang kedua adalah dasar bunga bersama. Biasanya ini terdapat pada bunga majemuk yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga. Dasar bunga ini tuh berbentuk periuk atau pot yang nantinya itu juga akan membesar dan membulat, lalu tebal berdaging sehingga menyelubungi sejumlah besar buah-buah yang sesungguhnya yang tidak tampak dari luar karena terdapat dalam badan yang berbentuk seperti periuk tadi, dan bagian ini itu seringkali dapat dimakan. Contohnya adalah buah elo atau loe. Sudah terlihat jelas bahwa pada bagian buah sesungguhnya itu terdapat pada bagian dalam sehingga tidak terlihat
dan tertutupi oleh dasar bunga bersama. Yang ketiga adalah dasar bunga, yang biasanya terdapat pada bunga tunggal, yang kemudian itu akan menjadi berdaging tebal dan merupakan bagian yang dapat dimakan. Sedangkan buah sesungguhnya itu kecil dan hampir tidak kelihatan. Contohnya pada buah arbe, sudah jelas bahwa buah sesungguhnya itu tidak terlalu kelihatan. Yang keempat adalah kelopak bunga. Pada pembentukan buah, kelopak bunga ini tumbuh terus menjadi badan yang menyelubungi buah yang sebenarnya. Jadi, buah yang sebenarnya itu tidak tampak sama sekali dari luar. Contohnya adalah ciplukan. Yang kelima adalah tenda bunga dan ibu tangkai. Biasanya ini terdapat pada bunga majemuk. Ibu tangkai bunga dan semua tenda bunga pada bunga majemuk ini akhirnya tumbuh sedemikian rupa sehingga seluruh pembungaan seakan-akan hanya menjadi satu buah saja. Contohnya adalah buah nangka. Ketika kita melihat dari luar, tampaknya itu seperti satu buah saja. Tetapi ketika kita membelah buah nangka tersebut di bagian dalam, itu sebenarnya jumlahnya banyak sekali. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lulu. Saya Lulu Rodiatus Salihah, NIM T2019-8035. Di sini saya akan melanjutkan materi buah, yaitu tentang Parthenocarpi dan penggolongan buah semu. Yang pertama yaitu Parthenocarpi. Apa sih Parthenocarpi? Parthenocarpi adalah buah yang terjadi dengan cara ini biasanya tidak memiliki biji, atau jika ada bijinya, biji tersebut tidak mengandung lembaga. Jadi, bijinya ini tidak bisa dijadikan alat perkembangbiakan. Contohnya pada buah pisang atau Musa paradisiaca. Selanjutnya yaitu penggolongan buah semu. Buah semu dapat dibedakan menjadi 3. Buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Yang A yaitu buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Misalnya, tangkai bunga pada buah jambu monyet atau nama latinnya Anacardium occidentale. Atau pada kelopak bunga pada buah ciplekan yang nama latinnya Physalis minima. B. Buah semu ganda. Ialah pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang mencolok dan seringkali berguna. Misalnya pada buah arbe yang nama latinnya Fragbraria vesca. Yang C. Buah semu majemuk. Ialah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Misalnya pada buah nangka yang nama latinnya Artocarpus integra. Dan pada keluwi yang nama latinnya Artocarpus communis, yang terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal dan berdaging beserta daun-daun tenda bunga yang pada ujungnya berdekatan satu sama lain hingga merupakan kulit buah semu ini. Buah semu majemuk juga terjadi dari dasar bunga bersama yang berbentuk seperti periuk atau bulat dengan buah-buah yang sesungguhnya di sebelah dalamnya. Contohnya pada buah lo yang nama latinnya Ficus glomerata. Saya Jessica Gunawan, NIM T2019-8030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang buah sejati dan klasifikasinya. Seperti yang kita tahu, buah sejati merupakan buah yang berasal dari pertumbuhan bakal buah atau sari pada suatu bunga. Dan apabila bagian dari bunga masih tertinggal dan ikut tumbuh bersama buah, maka bagian tersebut merupakan bagian pelengkap buah, bukan bagian pokok atau bagian penting dari buah. Kemudian, buah sejati juga seringkali disebut dengan buah telanjang atau buah sungguh, karena pada buah sejati, bagian buah merupakan bagian yang menonjol, menarik, dan langsung mudah dikenali, tidak tertutupi oleh apapun seperti pada buah
semu. Kemudian penggolongan buah sejati yaitu ada buah sejati tunggal yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu biji atau lebih. Kemudian buah ganda yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga yang memiliki dua ovari atau lebih, yang nantinya masing-masing ovari ini akan tumbuh menjadi buah. Kemudian buah majemuk yaitu buah yang terbentuk dari bunga majemuk yang setiap bunganya mendukung satu ovari, dan ovari ini akan tumbuh masing-masing menjadi buah namun berlekatan sehingga terlihat seperti satu buah. Buah tunggal digolongkan menjadi dua golongan, yaitu satu buah kering atau siklus, yaitu yang bagian luarnya keras berkayu seperti kulit kering. Digolongkan menjadi satu indehiscen atau buah kering sederhana yang pada umumnya berukuran kecil dan hanya terdapat satu biji, dan perikap pada buah ini tidak pecah saat buahnya matang. Kemudian yang kedua adalah dehiscen, yaitu buah kering yang memiliki satu biji atau lebih yang nantinya perikapnya akan pecah ketika buah matang, sehingga biji akan tersebar keluar. Berikut adalah jenis-jenis dari buah kering indehiscen, yaitu yang pertama adalah buah nut. Pada buah nut memiliki ciri bijinya tunggal, perikapnya keras. Epikarp atau exokarp, mesokarp, dan endokarp bergabung menjadi satu, dan bagian endokarp seperti membran tipis. Contohnya adalah pada kacang tanah. Kemudian acene atau buah kurung yang memiliki ciri bijinya tunggal, perikapnya bebas dari kulit biji. Maksudnya adalah bagian perikapnya tidak menyatu dengan kulit biji. Yang ketiga adalah samara atau buah bersayap, yaitu memiliki ciri memiliki satu biji yang terbungkus perikap yang berbentuk seperti sayap. Contohnya adalah pada Helioptelia. Kemudian Caryopsis atau buah padi merupakan buah kecil yang memiliki satu biji yang ada di dalam buah kering, dan perikap pada buah ini menyatu dengan kulit biji di dalamnya. Kemudian berikut adalah jenis-jenis dari buah kering dehiscen, yaitu ada legume atau polong-polongan, yaitu pada umumnya buahnya itu panjang, bijinya banyak, dan akan pecah ketika matang dari bagian ujung sampai ke pangkal buah. Kemudian buah kapsul atau kotak, yaitu buah kering dengan banyak ruang dan banyak biji, dan jika pecah itu pecahannya terjadi di segala arah. Kemudian buah folikel, yaitu memiliki ciri bijinya banyak dan pemecahan hanya terjadi di bagian sentral. Contohnya adalah Asclepias. Kemudian buah silikui yang memiliki ciri pemecahan terjadi di sisi ventral dan dorsal pada buah dari bawah ke atas. Dan kemudian ada buah schizokarp, yaitu memiliki ciri banyak bijinya dan setelah matang akan pecah menjadi merikarp dan biji. Yaitu itu bagian merikarp adalah bagian yang seperti buah dan di dalamnya itu ada biji. Kemudian ada buah rekma atau buah berkendaga. Nah, pada buah berkendaga ini cirinya mirip sama buah schizokarp, yaitu atau buah berbelah. Nah, kalau di rekma ini buahnya berkembang dari 3 sampai 5 karpilari atau baktia karpilari di
jika pecah akan terbagi menjadi 3-5 bagian. Nah, dari 3 contohnya itu yang ada di gambar kan terdapat ada 3 buah itu, jika pecah akan menjadi 3 buah. Nah, dan di buah itu apabila terbelah terdapat 1 biji masing-masing. Dan rekma dibagi menjadi ada dikokus yaitu yang berisi 2, kemudian trikokus yaitu rekma dengan 3 buah, pentakokus yaitu rekma dengan 5 buah, dan polikokus itu buah berkendaga dengan banyak ruang. Kemudian yang kedua adalah buah sejati tunggal yang berdaging atau karnosus. Perikapnya, dinding buahnya itu tebal berdaging dan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu eksokarpium atau epikarpium, yaitu bagian kulit luar buah yang biasanya bersifat tipis, kaku seperti kulit dan licin permukaannya. Yang kedua itu adalah mesokarpium atau bagian kulit tengah buah. Biasanya bagian ini berdaging, tebal dan berserabut, dan jika bisa dimakan itu biasanya kita sebut dengan daging buah. Yang terakhir adalah endokarpium, yaitu bagian kulit dalam buah yang biasanya berbatasan langsung dengan biji. Buah sejati tunggal berdaging jenis-jenisnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Hesperidium atau buah jeruk yang memiliki ciri epikapnya terbuat dari kulit buah yang mengandung kelenjar minyak, yang kelenjar minyak ini akan mengeluarkan bau-bau khas dari jeruk. Kemudian mesokarpnya adalah lapisan berwarna putih berserat seperti spons. Habis itu lapisan dalamnya itu merupakan lapisan dalamnya itu melipat ke dalam membentuk ruang biji, dan di dalam ruang biji itu terdapat bulir-bulir yang berisi air yang sering kita makan, yang kita sering sebut buah jeruknya itu, dan di dalam ruang itu terdapat biji. Kemudian buah drupa atau batu, yaitu buah dengan ciri endokapnya itu mengeras dan membantu sehingga disebut buah batu. Contohnya adalah pada buah kelapa, buah mangga yang memiliki endokap membantu, yaitu seperti itu. Tempurung kelapa itu merupakan bagian endokapnya. Kemudian buah pope atau buah timun itu buah yang eksokarpnya tipis, licin, kemudian mesokarpnya berdaging dan berair, dan bijinya tersebar di bagian mesokarpnya. Kemudian buah bunyi, baka atau beri, yaitu buah yang epikapnya tipis dan bijinya melekat pada bagian berdaging. Endokapnya itu tipis seperti membran. Kemudian buah balausta atau buah delima. Pada buah ini kaliks atau kelopaknya atau kelopak bunganya tetap ada, dan perikapnya sangat keras dan terdapat banyak biji. Kemudian buah pomom atau buah apel. Pada buah apel, mesokarpnya itu adalah bagian itu tengah yang sebelumnya endokarp itu mesokarpnya, dan bagian endokarpnya itu yang berdekatan langsung dengan biji. Terus buah sejati ganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah yang masing-masing bebas menjadi buah. Jadi pada buah sejati ganda, apabila buah memiliki 2 bakal buah, bunga memiliki 2 bakal buah atau lebih, itu masing-masing bakal buah itu akan tumbuh menjadi buah. Jadi satu bunga bisa menghasilkan 2 atau lebih buah. Contohnya adalah buah kurung ganda pada buah bunga mawar, yaitu
Kemudian buah batu ganda, contohnya adalah pada jenis rubus-rubusan, dan buah bumbung ganda yang memiliki ciri banyak biji. Kemudian buah buni ganda adalah serikaya contohnya. Kemudian buah sejati majemuk adalah buah yang berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung bakal buah. Tapi setelah menjadi buah, tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah saja. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.